Insya Allah hikam melawan ihya digabungkan dua, ini sama lawan obat penurun darah, Norves dengan Blobres. Itu ngarannya gabungan yang sesuai sama standar. Darah itu atasnya normal, bawahnya normal. Luar biasa itu. Jadi dua macam itu yang penting itu, maka kitabnya lebih edar. Ya ada hikam Ibnu Athaillah, ada syarahnya hikam ada. Iya, kita sempat belajar dan dapat izin dari guru. Kemudian hikam dan syarahnya sudah, kita alhamdulillah. Jadi itu yang tadi Nabi Mutalahi sambil belajar dulu tadi, sambil dipakai. Insya Allah apabila ikhlas, insya Allah merasakan marifat merasa selamat daripada mati kada Islam. Wa ilmuhum ilmul qawm wa rusuluhum mahfusun, dan ilmu mereka itu sebagaimana ilmu tasawuf, dan zahir mereka itu adalah ada mau berpangkat. Nah ini kada mau berpangkat, kada mau yarghabuna ila Allah bitaqarrub ila kulli qurbah. Mereka itu selalu gemar mendapat Allah, yaitu mengerjakan apapun ibadah walaupun kecil. Wa yaqulun bi aqdil 'ani wa tawfiq. Dan mereka itu semua memakai pertama aqdil 'ani. Mengambil baiat dengan seorang guru. Wat talqin, mengambil zikir tariqat. Nomor 3 kulubsil serta, mengambil ijazah libas wal serta. Ya, apabila kita pasti musafahanya ada, musyabakahnya ada, mu'anaqahnya ada, dan munawwarah subahnya ada. Wa dukhulul khalwah, sesudah itu masuk di kamar sendirian. Warriyadhah, dan mengerjakan akan amalan yang berat seperti mengurangi makan, tidur, minum termasuk bandar dan gaul. Wal mujahadah, dan sabar. Wa aqdis subah, dan angkat kandang sana atau angkat kuican, ini perlu. Seperti siapa Zaid bin Harithah itu nampak angkat kuitan lawan Rasulullah. Jullu mujahadatin al-ijtihad fi tasfiyatil quwan wal isti'dad li ta'arrud li nafahatil qurbi fi qaratil rasyad wal iqtirab ila Allah bi kulli qurbah fi sifati al-rasyad. Bermula yang terbanyak dari mujahadah mereka itu, yaitu bersungguh-sungguh membersihkan hati dan menyiapkan diri, yaitu menanti-nanti bagi anugerah hampir kepada Allah di dalam jalan kebenaran dan menghampirkan diri kepada Allah dengan ibadah. Nampak istimewa menghampirkan diri dengan ibadah kepada Allah tadi di suhbati ahli, yaitu awal lawan ulama billah. Duduk di hingga ulama billah itu lebih tepat untuk mendapat marifat. Asal niat kita bagus, hati kita bersih, duduk di hingga orang tua dibari-bari marifat. Nang kebanyakannya hati kita kada bersih, niat kita kada bagus, walaupun siang malam mendapat kada dibalik. Karena istiadatnya kada bujur, persiapan. Pasti Allah Taala memberikan anugerah yang arifat dari. Wa ma'ajil jihad wa badal ijtihad fatfallah. Dan apabila kita ada kesungguhan duduk tiga ulama tadi dengan berhati dan lain-lainnya, pasti Allah Taala membukakan akan kita jalan menuju Allah sesuai firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut ayat akhir 69 bunyinya, walladzina jahadu fina ay fi haqqina lanahdiyannahum subulana ay tariqat sayri ilaina wa inna Allaha ma'al muhsinin ay al-mu'minin bin nasri wal amri, menurut tafsir Jalalain. Walladzina jahadu fina ay fi haqqina lanahdiyannahum subulana ay tariqat sayri ilaina. Orang-orang yang berjuang di dalam kami, yaitu duduk di majelis ulama dengan baik sangka dan hati-hati, niscaya kami membukakan jalan-jalan memandangkan.
Mbak kita bang misalnya sudah suruh duduk di gawali, apakah kami sama? Disorong juga nabi kunci. Wa inna Allah lam'al muslimin al-mu'minin bin nasrani. Allah Ta'ala sesungguhnya menolong dan membantu orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi apabila orang jujur percaya kepada Tuhan, apabila bermujahadah dan bermarifat, di antara mujahadah dan pas mana tadi itu duduk di majelis ulama, dia terus nubban dan sebagainya, asasi Tuhan akan membukakan ayat jadi membukakan hati untuk melihat Allah di mana-mana. Fa'atul tariq ada ba'alawi at-tariqatul madiniyah, tariq Syekh Abi Madian Su'aib al-Maghribi. Nah ini jalur termenjadi hari-hari hanya orang tahu jangan. Artinya asal tasawuf ini yaitu ini Su'aib al-Maghribi ini Maghribi ini Abi Madian ini. Maka asal daripada tarekat Ali Ba'alawi yaitu tarekat Madiniyah. Madiniyah. Nah pengalaman Madiniyah yaitu jalan guru Abi Madian Su'aib al-Maghribi. Wa qutubuha wa madaru haqiqati al-Abdul Qawtu Asyikh wal-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi al-Hasan al-Hawqawi. Adapun kutubnya dan peredaran hakikatnya yaitu satu-satunya orang yang diberi pangkat Qawtu, yaitu guru yang alim pertama yaitu Habib Muhammad anak Habib Ali Ba'alawi yang disebut Fakihil Muqaddam. Al-Faqih al-Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali ya Allah Al-Husaini al-Hadrami, turunan Sayyidina Husain di Hadramaut. Talaqaha anhu rijal mendapatkan dia hakikat tadi oleh laki-laki dari laki-laki di atas dari laki-laki. Maksudnya itu dari guru sampai kepada Rasulullah. Memang ilmu nang kawan dipegang, amal nang kawan diwati, nang hanapna itu kada terus di tengah jalan. Ini penting. Para anhul akabiru ulul maqamat dan nyambung akan dia orang ulama besar nang sudah diketahui makamnya dan sifatnya. Walakin likawriha tariqat tahqiqin wa alwaqin wa asrar janahu idal umur. Tetapi lantaran jalan ini adalah hakikat dan perasaan dan rahasia, maka mereka itu selalu miring kepada menyembunyikan diri. Nah ini kebanyakannya orang-orang maka ini sudah dapat marifat, punya bersembunyi dirinya. Karena tiba masyarakat lagi ini, masyarakat pulang kalau jalan jauh jadi apa? Pada rugi orang tidak untung, orang rugi. Wasirri wal asrar dan dirahasiakan oleh diri. Walam yadhamu dari ta'lifan wala sanad kitab. Sampai mereka tidak ada mengarang satu kitab pun masalah ini. Dari dalam menyambungnya wa ma batat tabaqatul ula ada dzalik, maka jadi sampai yang pertama, artinya derajat pertama itu nang kaya itu aja ada tulis-tulisan di buku. Jadi ini terkapa ini tasawuf ada tulis di buku ila zamanil Haidarus sampai di masa Habib Abdullah al-Arus nang asal betetal al-Arus Abdullah ngaran al-Arus dan Abu Bakar Salman bin Abdullah. Nah, mulai di sinilah Allah memberikan izin untuk menulis tasawuf. Syekh Ali dan saudaranya yaitu Habib Ali. Ini dilaksanakan oleh Abdullah Ali sama-sama bin Abu Bakar Salman. Pada saat daerah wa ba'dal madar, maka luaslah daerah dan jauhlah tempat-tempat perziarahan. Wattasala bihimul qarib wal munfasil bi bu'did dan berhubunglah dengan sebab mereka nang parak-parak dan nang jauh-jauh walaupun rumah berjauhan bisa berparak-parak. Kenapa? Karena sudah zaman Al-Idrus itu ada tulisannya sudah. Lalu orang datangan presiden mengaji, jadi ada lagi berjauhan berparak-paraknya, ada sudah. Wahfija ila ta'lif wal idah wa ta'rif
dan menghajatkan orang banyak tadi kepada ada susunan kitab dan ada pernyataan dan ada penjelasan. Wa bihamdillah ma yashrahu sadra wa yajul nufus. Dan alhamdulillah memuji Allah nampak juga nama dihajatkan masyarakat kita yang membuka dada dan menyenangkan hati. Seperti Al-Ibril Ahmar, seperti kitab Al-Ibril Ahmar, Kibril Ahmar wal Iksiril Akbar karangan Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakar. Tolong cari kitabnya lah, Al-Ibril Ahmar wal Iksiril Akbar. Kitabnya itu kira-kira setengah jari, kata-kata luar biasa ini kita. Wajuzil Latif karangan anak sendiri, yaitu Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus. Ini Juzul Latif. Kira-kira jari kitabnya ada dicetak. Wal Ma'arijul Hidayah, ini karangan Habib Ali dan anak Abdullah Ali bin Abu Bakar As-Sakar. Ma'arijul Hidayah. Wal Barakatil Musyiqah, Barakatil Musyiqah, ini karangan Habib Ali dan Abu Bakar As-Sakar. Ada kitabnya ada. Wa ghairu dzalika mimma katsara dan lain lagi daripada yang banyak benar wasahara. Washtahara wa bawwa urfu ma'rifatil alaq dan wantar artinya harum ma'rifat itu di mana-mana, wantashara dan ramai kita di mana-mana. Saral mutaakhirun wa aksara mutaakhirun dari kisah dan memperbanyak ulama-ulama mutaakhir akan karangan sendiri tadi. Artinya memperbanyak kita sama mencetak wa aksara itu bukan wa aksara. Wa syahara lahum fi kulli ta'rif wa tasnif ma lahum fi masyarakat suluk mazil maqamat al-ahwal. Inna mujahadat wa mawaqil waridat wa jazabat. Dan telah masyhur bagi mereka pada tiap-tiap memberikan ilmu dan mengarang apa yang ada bagi mereka daripada perjalanan suluk dan artinya apa tempat-tempat makam dan hal daripada mujahadah dan tempat-tempat datangnya ilmu wajib dapat jazah ulumul asrar dan ilmu rahasia bersama-sama beramal wa aqwal di dalam amal dan perkataan mereka tu'adzinu memberitahu bi Umin bi'an umi syarbatin atau bi'an syarbatin dengan senikmat minuman wa'abam yalbatin dan sebesar-besar martabah wafara tariqatuhum qa'imatan binafsiyah ta'iratan dan samsuha dan niatan ta'rif li syukuratiha inda al-ma'rifah wa syukurnya bikulli talik wa tasnis Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun-ulun rumah tanggaan kekeluargaan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dunia akhirat dan minta doakan rantian mata dan Allah menyelamatkan ulun sekulawarga. الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه في القبور والتمام والرزق والمعمول والى قبر سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما رحم من اهل بيته الكرام الصالحين القرب والتابعين التابعين والعلماء والصالحين خصوصا الى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجليل البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم الرحيل جدي الشيخ محمد فرشد بن عبد السلام طيب البنجري والشيخ محمد كشف الانوار ونجسنا الجليل الاعضاء جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا واصحابنا وجيراننا ومن احبنا والى روح عبدك والدي عبد الغني بن حجي عبد المنعم والى روح حجي شمس الدين بن حجي احمد سنوسي والى روح حجي شمس الرجال بن حجي مسعود والى روح جميع اخواننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعين علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا وجيراننا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وانهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والاخره وعلى
نيتنا أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة سنين وصحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا بل برزقنا في القيامة، وأن الله برحمته وفضله وكرامه يدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية يا رب الأرباب على كل من نوى بك صالح، وإذا حضرت النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم له الحمد القدر ويطيب الآخرين والسائرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وقد سلف السلف الصالح على هذا الحال يؤثرون التلقي بالتحقيق والأعمال. ولهذا لم يظهر التأليف في العلوم إلا في زمن تابع التابعين لخوف إدراس ما هو معلوم. Dan sesungguhnya telah berjalan oleh ulama yang dahulu yang berkaramat atas keadaan yang tersebut di atas, yaitu mereka itu mengutamakan mengambil ilmu iman dan mengambil ilmu ibadah. Belajar iman lawan guru nang ahlinya, belajar amalan lawan guru nang ahlinya. Mana ilmu iman itu dan ilmu amalan itu diambil dari guru nang ahlinya. Guru nang ahlinya ini dapat pula yang demikian dari guru nang ahlinya di atas, sampai silsilahnya itu berhubung kepada Rasulullah SAW. Karena bahwasanya ilmu dan amal yang sampai ke hadapan Allah yang bukan lanjutan, yaitu ilmu dan amal yang sanadnya silsilahnya dari seorang guru, dari guru yang lain, dari guru dan sampai ke Rasulullah. Tanpa sanad dan silsilah semua tidak diterima oleh Allah. Andai kata zahirnya diterima, maka itu diputuskan hukumannya bahwa itu lanjuran atau istidrak. Istilah lain yaitu bid'ah dhalalah. Semua ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Ilmunya sebagaimana kata mereka, li'anna al-ilma al-mu'tabar huwa man tasala sanaduhu bi sayyidina al-bashar, bi sayyidil bashar. لأن العلم المعتبر هو ما اتصل سنده بسيد البشر. Ilmu dan amal yang bisa diperpegangi atau benar yaitu yang silsilah dan sanadnya itu berhubungan tidak ada putus dari guru sampai ke Rasulullah. Jadi kalau ditanya ilmu kamu ini dapat dari apa? Dari Anang Syarani. Anang Syarani dapat dari siapa? Dari Syed Amin Qutbi. Syed Amin Qutbi dari siapa? Dari Umar Hamdan. Umar Hamdan dari siapa? Dari Habib Husain. Habib Husain itu dari mana? Dari Muhammad Amir Kabir. Amir Kabir dari mana? Dari beliau. Beliau dari mana? Dari Anang. Sampai ke mana? Sampai ke Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah Ta'ala. Maka bisa ikuti ilmu. Kemudian amalan. Ini amalan namanya wardul lafaz. Ini namanya amalan adalah apa itu? Hizib Nawawi. Ini amalan apa namanya? Rafiqan Berat. Ini namanya amalan apa? Rafiq Umar Abbas, Rafiq Ala Idrus.
Dari mana amalan ini? Oh, disusun oleh beliau. Beliau menyusun dari mana ambilannya? Oh, daripada hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Hadis itu beliau dapat dari mana? Dari gurunya Abu Bakar Salam. Bakar Salam dari mana? Dari Abu Bakar Salam. Daripada abahnya. Apanya daripada sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu dari Rasulullah. Maka itu amalan dan ilmunya itu bisa diikuti dan diamalkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kalau putus sanad ilmu dan amalnya itu seorang aja putus, maka tidak bisa dibilang sahih. Kemudian sebelum tabi'in dari Rasulullah, ulama-ulamanya, sahabatnya, itu ilmu ibadah tidak ada tertulis di dalam kitab. Hanya semuanya mengambil dari gurunya dan diamalkan. Sehingga semuanya itu mendapat hasil. Kita olah contoh. Sesudah menyiapkan makanan, lalu dimakan. Setelah itu, lalu merasa kenyang. Si kenyangnya ini tidak ada ditulis. Yang tertulis itu di zaman, yang tertulis itu baik artinya makanannya maupun yang akan dimakan itu hanya didapat dari guru aja. Adapun mulai sejarah tertulisnya makanan tadi dan cara memakannya itu ilmu dan amalnya itu tertulis itu sejarahnya mulai dari kenapa? Karena di zaman tabi'in kalau tidak ditulis ilmu iman dan kalau ditulis ilmu ibadah yang sahih ini, nantinya masyarakat bisa ikuti yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut bid'ah, yang 72 golongan. Maka kasihan mengharap surga jadinya neraka. Nah, supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan ikuti yang 72 golongan itu yang disebut bid'ah itu, lalu tulislah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik imannya maupun amalan-amalannya. Sesudah ditulis itu diijazahkan oleh si penulis kepada murid yang dipercayanya. Murid ini pula menjazahkan kepada orang bawahan yang dipercayanya sampai kepada hari kiamat insyaallah. Tidak ada habis-habisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 pun tidak ada habis-habisnya. Tapi hitungannya Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih banyak daripada yang bid'ah. Walaupun di 72 golongan, tapi golongannya sedikit-sedikit. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah satu golongan, tapi pengikutnya banyak. Jadi teorinya satu, pendukungnya banyak. Maafin saya, ujar si teori kurang Medan juara pertama. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya satu, pendukungnya banyak. Disebut Rasulullah humus sawadul a'zam. Mereka itu rombongan yang paling ditertes di seluruh dunia. Nah, semoga kita sekulawaan jangan termasuk golongan yang bid'ah. Mudah-mudahan semua kita turun-menurun termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyalam sedikit ulun mengucapkan terima kasih kepada Pian Barataan yang umpat betahlil hari ini karena khususlah hari ini untuk almarhum Abah Ulun Haulan dan untuk 2 hari dan sehari daripada para anak kemanakan ulun. Pertama Haji Samsuddin, anak Haji Sanusi meninggal di Tasikmalaya, punya anak 4. Yang kedua adalah pernah kemanakan 2 di sebelah lihat Samsur Rijal,
Anaknya Kak Haji Masbud, Kampung Melayu Martapura, anaknya 13 anak yatim. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalaskan. Dan ulun yakin bahwa nang menjadi ahli santian jadi sudah masuk surga. Alhamdulillah. Ada kesehatan. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sisa Maksudin kemana dan manandu oleh guru saran ini. Ada Samsul Rijal kemanakan wujud oleh guru saran. Ada Ugani, Abah Ulun. Jadi hari ini tidak ada yang ditahlilkan. Terima kasih. Jadi ulun hari ini hari bergabung, hari sedih. Doakan ulun mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Doakan bangetlah mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Kasihan anak ulun dua mengkelebihi abah lagi. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Tolong benar doakan. Jadi Allah Ta'ala mengatur Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Shiratal Mustaqim ini yang dijalani Rasulullah dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Walau bagaimana rusaknya dunia, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu panji-panjinya nampak. Hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya wa'dullah aw kama qala. Senantiasa satu golongan dari umatku, maksudnya Ahlus Sunnah Jamaah, yang mereka itu selalu masyhur, nampak dan kelihatan wibawanya. Walau bagaimana orang-orang lain mau menyembunyikan dan mau memasak, diumpamakan oleh guru ulun mengkaya gelonggongan, udah dipiuk lalu dibikin ke dalam banyak supaya jangan kelihatan lagi. Uyuh nang manikin naik lebih tinggi lagi, naiknya ke atas lebih nampak, lebih banyak lagi pengikut. Tambah dihina, tambah banyak pengikutnya. Tambah dihina, tambah banyak pengikutnya. Begitulah Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya wa'dullah, sampai kiamat. Jadi penduduk itu masing-masingnya makanan dicari, dimakan, hanyanya dirasakan. Kemudian makanan itu dan cara memakannya sampai kepada isyarat hanyangnya ditulis sesudah zaman tabi'in. Karena dikhawatirkan masyarakat di zaman tabi'in yang sudah habis sahabat Nabi, namanya tabi'in, itu kalau ikut serta di golongan yang bukan Ahlus Jamaah, lalu diterangkan di buku di kitab kita supaya Ahlus Jamaah jangan umpat babi. Ini maksudnya. Nah, falihada lam yadharis ta'libu. Jadi yukiruna talaqiyya bitaqwal aman. Mereka itu mementingkan mengambil akan iman itu dan amalan itu, tidak ditulis. Karena demikian itulah tidak ada tampak satupun susunan karangan di zaman itu. Melainkan sesudah tabi'in ada karangan-karangan. Jadi ada tauhid yang disusun, yang disebutkan gurunya Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Itu masalah ilmu tauhid dan ma'rifat. Lain daripada pendapat Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, semuanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau bagaimana keistimewaan orang itu, tapi sudah itikadnya sudah sesat. Jadi ada bukunya, kitabnya, seperti yang kita baca semalam, huruf Melayunya, karangan Habib Usman Batawi, seperti yang Arabnya kita baca Kifayatul Awam, malam itu sudah banyak beberapa buku kitab yang
masalah tauhid dan iman dan dalam ma'rifat kita baca Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Nah, tasawufnya pun ada tertulis, yaitu nanti kita baca yang daripada Imam Junaidir Baghdadi, nah itu seperti Ihya Ulumuddin. Nah, seperti lagi yang kita baca semalam itu Hikam Ibnu Athaillah dan lain-lain yang sudah selesai. Dan fikihnya pun disusun dengan ahli sunnah jamaah, yaitu sebagaimana Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang kita baca beberapa mungkin sudah kita fikihnya, yang Malayinya ada, Arabnya ada. Nah, seperti Imam Maliki, adalah Imam Hanafi, Hambali. Luar dari empat mazhab ini semuanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Cuma di Indonesia ini mengambil satu mazhab, yaitu Syafi'i. Karena Syafi'i ini mazhabnya paling mudah, dan beliau adalah termasuk ulama Rasulullah. Jadi mencintai ulama Rasulullah, ya, dan enteng Syafi'i daripada yang lain-lain. Itulah yang beredar di Indonesia ini. Sampai Datuk Karampayang, Datuk kita berkata, dan Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Hindi Al-Banjari, dan Abu Bakar Al-Hindi, dan Ahmad Kharadiyah Al-Idrus, ini pun beliau membawa Ahlussunnah wal Jamaah. Minta mazhabnya pun Syafi'i yang dikarantin Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Jangan sampai ada dicampur aduk antara mazhab lain. Kalau sudah kurang bahari satu mazhab Syafi'i, jangan lagi dibawa orang lain. Nah, beda dengan Makkah, beda dengan Madinah yang udah dipimpin Wahabi. Bahkan lain dari mazhab angkat sudah ada timbul mazhab Abu Hanbal. Sedikit-sedikit kurang kafir, sedikit-sedikit kurang musyrik, sedikit-sedikit kurang bid'ah, sedikit-sedikit kurang nalak, sedikit-sedikit kalau ada kesalahan ya, itu kan kalau hidup bagi manusia, ubah wali-wali hancur, kada boleh berubah lagi, kuburan dibakar, tahu katanya, iya benar, kabuan kurang bertanam bumili nang hanya tanam. Kada ada nation lagi, ya benar orang hanya bertanam bumili. Sedih kita melihat kalau dahulu ubah-ubah sada bertulis ini kubur bumi Nabi, ini kubur Siti Fatimah, bertulis ini kubur Siti Khadijah, ini kubur apa ngarannya lagi Ali Qurazi, ini kubur siapa lagi Saman Madani, ada. Jadi kita hendak menuju ke nyaman-nyaman ke sini Saman, memberi salamnya kan nyaman. Assalamualaikum ya Saman, nang wajibin apa? Di mana Saman, di mana ya lu ngerti ya. Ulun tadi nang ziarah kami umrah tadi sedih ziarah terbatas. Pertama tu kita harus nang iya jadi menangis sakit harus nang iya. Nang kedua ada pikiran lain lagi jadi tertangis ada. Kita hendak ziarah karena Rasulullah itu di tengah hatinya. Berdiri satu umat saja udah hendak tampak jadi polisi apa ini. Ya katanya kawa sekian berpikir umur mencegah nyawa ada boleh dia Rasulullah. Sekarang nyawa udah suruh dia. Rasulullah sebelum mengatakan itu, beliau pada satu malam, tengah malam tidak ada di rumah istrinya yang 9. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencari di mana Rasulullah. Kedada di rumah di sini 9 kamar kepada dada. Berjalan Abu Hurairah keluar dari masjid melihat cahaya nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kuburan Baqi'il Gharqad dari Nabi sampai ke atasnya. Wah di sini. Lalu Abu Hurairah masuk ke kubur. Lalu melihat Rasulullah berdiri di kuburan itu. Berarti Rasulullah ziarah ke kubur malam lagi. Malam-malam kemudian ziarah itu. Pasti gawian Rasulullah ziarah sekalinya Rasulullah itu mendoakan bagi orang yang mati.
Berarti amal-amal orang hidup disampaikan kepada orang mati itu sampai. Buktinya Rasulullah melaksanakan. Ditambah lagi kekuatan kalau orang mati kita yang hidup menyembahyangkan mayatnya, istilahnya seperti kita ya nang menyembahyangkan orang hidup, nang disembahyangkan orang mati berarti amal orang hidup sampai kayak nang mati. Ini ulun bukan membicarakan masalah khilafiyah ada. Ini berhubungan dengan pekerjaan Ahlussunnah wal Jamaah. Semua berdasarkan daripada hadis-hadis yang terakhir. Quran pulang ada mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Orang-orang yang sudah mereka itu yang hidup di belakang. Artinya yang masih hidup, mereka berkata, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa orang yang sudah mendahului kami. Artinya yang sudah masih terdahulu. Ini Quran. Berarti amal orang hidup sampai lawan nama. Inilah Ahlussunnah Jamaah bertahlil bahwa. Tapi Wahabi kan maunya amal orang hidup sampai lawan mati. Itu syirik, itu bid'ah. Makai jimat syirik bid'ah, makai karis syirik bid'ah. Ayo cobaan kepada orang bakal bid'ah syirik, ayo. Ini gini bubuhan orang bakal itu menyodok, ibarat anunya. Karena karis itu besi. Quran menyatakan wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'ul lin-nas. Kami menurunkan akan itu besi ada bahayanya dan beberapa manfaat untuk manusia. Ini Quran mengatakan jadi ada manfaatnya. Sekurang-kurangnya manfaatnya keris apabila orang anak nukar kita jual dapat duit. Dan orang sambil melihat kita ada di karis, berpikir orang anak memarakat kalau kita sunduk pelakunya siapa. Bintu lokok. Lamun memakai lagi memakai karis itu bintang dua syirik dua, akhir dua, ada usaha lagi ya. Mairis bawang ron lagi terus lagi. Mairis daging ron lagi non aja langsung pas jadi babi. Inilah kita pertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nang hitungannya 99%. Adapun nang ahli dolal asli ala kitab yang kita baca, amalan yang kita amalkan, insya Allah kada meleset dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan anak-anak kita mengajukan. Karena perang antara Ahlussunnah dengan Al-Bidah terus-terusan. Pertanyaan kenapa jadi ditulis mazhab-mazhab itu? Liqauqin dirasi ma wa ma'lum. Karena sangat dikhawatirkan habis matian orang-orang itu kena nang budi lalu 4 tahun membintah. Jadi kalau mati tulisannya ada, Datuk Kalampayan mati tulisan sering ada, masih tahu pelihara anak cucu lagi. Membaca karangan beliau. Wa kadzalika sufiyatu ala hadis yatalaquna dzalika ba'dhum min ba'dhin. Nah, seperti itulah orang-orang ahli tasawuf. Bagaimana peraturan yang di atas tadi, yaitu mereka mengambil akan tasawuf itu dari guru nang ahlinya serta amaliyah yaitu suluk. Biasa tasawuf itu nang diambil ilmunya sesudah belajar tauhid nang biasa, tasawuf nang biasa seperti ikhlas, tauhid seperti mengenal apa, umpama kita contohkan apa udah kenal, kemudian ikhlas udah kenal, kemudian fikihnya udah tahu, halal haram sahabat. Kemudian lalu mereka itu minta ijazah lawan guru untuk suluk. Suluk itu masuk di tempat yang sunyi, istilahnya khalwat dan uzlah. Uzlah itu kada bercampur manusia, khalwat itu duduk sendirian di dalam tempat yang sunyi. Nah, apa kerjaannya? Melaksanakan yang tiga tadi.
memandang tauhidul af'al dan ikhlas dan amalan. Amalan yang dibaca yang dipakai di dalam kamar salat itu ada bid'ah al-sunnah seperti Quran, tajwid, dalail, Qurannya ada sanad, ada ijazah, dalail ada sanad, ada ijazah, istighfar, zikir, tarekat, doa, bayar sunat, itu. Nah semua itu adalah dipimpin oleh seseorang guru, nang murabbi mursyid. Mursyid melajari ilmunya, murabbi memimpin amaliyahnya. Sehingga mereka itu semua mendapat hasilnya. Apa hasilnya? Mara'aitu syai'an illa ra'aitul mursyid. Kemana mata memandang seakan-akan Tuhan itu ada di situ. Daripada zahirnya Tuhan lihat. Daripada nampaknya Tuhan lihat. Sehingga kemana matanya memandang, disitulah hatinya memandang Allah. Lalu ia memandang Tuhan terus. Kalau ia memandang Tuhan terus, lawan siapanya? Sebab ia menghormat Allah, bukan menghormat orang itu. Cuma ia melihat Allah di situ, bukan Tuhan bertempat. Nah, kita udah tahu. Seakan-akan Tuhan ada di situ. Jadi menghormat Tuhan, bukan menghormat orangnya. Ya ampun diri, ya udah menghormat dirinya. Inya yang salah paham. Orang salah paham ini ngalih, orang menghormat Allah, dikiranya menghormatinya. Iya nang Rasulullah itu bapandar bakun. Anak-anak halus bapandar Rasulullah, ujar Rasulullah bakun. Mang kita kan bingung, kenapa orang anak-anak bakun beinggi, padahal orang hakikatnya itu kan lawan Tuhan, katanya lawan anak ini. Wah. Nah ini menjadi labbaik pun inggi sana. Nah antu inggi kalau yes saya tuno semokeng kan jadinya. Tunang di dalam dulu tunang di dalam dulu nanti kan no semokeng. Jawab berapa dulu. Antenanya pencagat nampak kelihatan di situ. Masih lagi melihat makhluk. Misalnya ulun melihat yang di utak pian, pikiran pian ini, ulun lihat. Nang di utak pian itu masih makhluk lagi. Berarti ulun balas sampai. Kalau ulun sampai karena melihat lagi dalam pikiran itu, nah ulun lihat Allahnya. Kalau ulun masih melihat pikiran pian itu, apa yang di pikirannya masih lalu sombong, lalu ujub. Nah, sombong ujung ini udah kata Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu palsu. Matinya kasat sisi itu mewarisi ujub dan takabur luar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi masyarakat awam, apabila orang kasat sisi ini jadi wali. Ujar ulama wali dua tapi wali itu. Karena wali dua wali Rahman, wali setan. Nun juga bisa. Marah itu saya adalah wajib. Ya kalau kau nadalik ba'duhum min ba'din mengambillah yang demikian itu ilmu dan amal sebahagian mereka lawan sebahagian. Coba kalau terdapat kaidah Gustiah Habib Abdullah Al-Adrus ngarang dia. Mengambil tarekat itu dari apa? Diri sendiri. Abu Bakar As-Sakra. Abu Bakar As-Sakra mengambil tarekat itu dari Abah lagi. Abdurrahman juga mengambil apa lagi dari Abah sampai ke Rasulullah. Tarekatnya la ilaha illallah la ilaha illallah sekali. Dua kali. Allahu Allah sekali. Dua kali. Sekali 12 kali. Kemudian ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Itu namanya tarekat Aisyah. Dari Habib Abdullah Al-Idrus. Yang jadi disebut Al-Idrus karena beliau ini kepala bagi wali-wali seluruh dunia. Itu jadi Al-Idrus. Aidin antara berkejap dan mengatakan itu. Atadrun lima bil Al-Idrus. Hikam tahukah kenapa dia diberi Al-Idrus? Gelar
Ujar mereka kata Ujazin karena ini Ra'isul Jamil Awliya, kepala seluruh. Kalau di Jakarta itu kan sudah masyhur bahwa yang paling hebat itu kan luar Batang Habib Husin Al-Hadus.